Tak hanya di Amerika, pemirsa, namun warga Indonesia yang tinggal di Ethiopia juga setiap tahunnya memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan berbagai cara. Seperti pada 2020 lalu, para ibu-ibu asal Ethiopia yang bekerja di KBRI Addis Ababa mengaku telah mengikuti upacara dan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI sebanyak 53 kali di Kedutaan Besar RI di Addis Ababa. Ini berarti memang setiap tahunnya warga negara Indonesia di Ethiopia terus melakukan kreasi agar peringatan HUT RI tak lewat begitu saja. Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan para WNI di Ethiopia dalam memeriahkan HUT RI ke-78 hari ini? Kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Bapak Al-Bushra Basnur, dalam dialog Nusantara Petang. Ya, kita sudah bergabung dengan Pak Dubes dari Ethiopia, Bapak Al-Bushra Basnur. Selamat petang untuk waktu Ethiopia, Pak Dubes. Selamat malam, Mbak Gati dan para pendengar pemirsa Nusantara TV yang kita cintai. Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Sebelum kita memulai dialog, kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia untuk warga Indonesia di Ethiopia, Bapak Dubes. Kami di sini keluarga besar KBRI Addis Ababa dan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia, juga di Djibouti, sekarang saya juga merangkap negara Djibouti, dan warga di African Union. Kami juga mengucapkan Dirgahayu Indonesia dalam ulang tahun yang ke-78 ini. Iya, Pak Dubes, bagaimana sih kemeriahan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di sana, di Addis Ababa, Ethiopia khususnya, Pak Dubes? Baik, terima kasih Mbak Gati. Pertama-tama saya ingin melaporkan ini ya, kayak wartawan ini, dari Addis Ababa bahwa tadi pagi, waktu Indonesia bagian barat dengan Addis Ababa, Ethiopia itu beda waktunya ada 4 jam. Jadi tadi pagi kami menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka HUT RI ini. Saya sendiri memimpin upacara itu dan upacara dihadiri oleh masyarakat Indonesia, tentunya juga selain dari masyarakat Indonesia, kami, para pejabat dan staf di KBRI Addis Ababa. Nah, masyarakat kita di sini tidak begitu banyak. Di Ethiopia jumlahnya sekitar 105 orang, tetapi di Addis Ababa sendiri hanya sekitar 70 orang. Jadi kami sekitar 70 orang lah yang hadir dalam upacara bendera ini. Nah, kawan-kawan sahabat kita, masyarakat Indonesia itu kebanyakan bekerja di badan lembaga internasional seperti PBB, lalu NGO, dan juga keluarga besar perusahaan-perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Ethiopia. Nah, upacaranya berjalan dengan baik dan khidmat, dan setelah upacara saya menerima begitu banyak ucapan melalui telepon, ucapan selamat kepada Indonesia, kepada kita dalam menempuh kemerdekaan kita 78 tahun ini. Duta besar negara sahabat, pejabat tinggi, Kementerian Luar Negeri, dan bahkan juga masyarakat, para pemuda Ethiopia menelpon saya setelah upacara tadi. Nah, ini sangat meriah dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah, kemeriahan itu juga kita selenggarakan berbagai lomba, semacam fun game ya. Nah, minggu yang lalu pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus, kita menyelenggarakan berbagai lomba, samalah halnya dengan kawan-kawan kita di Indonesia. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba pacu karung, ada lomba olahraga juga ya, tenis meja, bulu tangkis, dan sebagainya. Meriah sekali. Hadiahnya tadi sudah diserahkan kepada para pemenang yang berdomisili di Addis Ababa. Nah, kemudian saya juga ingin men-sharing informasi kepada kawan-kawan bahwa di samping masyarakat Indonesia berdomisili bekerja di Addis Ababa sebagai ibu kota Ethiopia, banyak juga ada sekitar 40 orang sahabat-sahabat kita, masyarakat Indonesia tinggal di sebuah kota, namanya kota Hawassa, sekitar 300 kilometer jaraknya dari kota Addis Ababa di sebelah selatan. Sahabat-sahabat kita ini semuanya bekerja di sebuah perusahaan Indonesia yang bekerja di Hawassa itu. Jadi untuk
pada hari ini masyarakat kita, kawan-kawan kita yang bekerja di perusahaan tersebut, tadi pagi saya juga mendapat laporan dari kawan-kawan bahwa pukul 7 pagi tadi, kawan-kawan kita itu, karyawan perusahaan itu juga menyelenggarakan upacara bendera, Mbak Gati. Nah, minggu depan saya akan bersama-sama mereka. Kami juga akan menyelenggarakan perlombaan-perlombaan untuk dalam rangka ya memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan kita ini, Mbak Gati. Artinya euforia dari kemerdekaan Republik Indonesia, walaupun warga Indonesia ini jauh di Ethiopia, euforia ini masih terasa ya Pak Dubes ya. Nah, Pak Dubes, saya ingin menanyakan makna dari kemerdekaan bagi warga Indonesia yang ada di sana itu apa sih Pak untuk memaknai itu? Masyarakat Indonesia di sini sudah lama sekali bermukim dan juga bekerja. Walaupun ada di antara kawan-kawan itu yang hanya baru 2-3 tahun ya, tetapi yang sangat lama, warga Indonesia yang paling lama bermukim di Ethiopia itu ada seorang yang nama beliau itu adalah Ibu Savitri. Beliau sudah pindah bermukim di Ethiopia sejak tahun 1999, ikut suami dan punya 2 orang putra yang sudah baru saja selesai dari perguruan tinggi, bachelornya, S1-nya. Nah, Ibu Savitri ini, saya mau bercerita Ibu Savitri ini karena beliau luar biasa ya, rasa keindonesiaannya, apapun acara kita di KBRI, walaupun di KBRI ataupun di kota lain, beliau datang. Ibu Savitri ini bertemu dengan suami beliau kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada, ketemu dengan suami orang Ethiopia yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sana, lalu kemudian memboyong ke sini. Memboyong keluarganya ke Ethiopia. Nah, beliau ini adalah yang terlama di sini. Artinya bagi masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia, perayaan HUT proklamasi kemerdekaan kita ini, Mbak Gati, betul-betul bagi kawan-kawan masyarakat Indonesia ini suatu momen yang sangat-sangat penting, sangat-sangat menggugah rasa kebangsaan, nasionalisme. Iya, Pak Dubes. Kita terkendala teknis, jadi komunikasi terputus dengan Pak Dubes. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.